Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Jumpa lagi kita di ID Talks karena Jabar Express ID punya konten bincang-bincang. Kita bincang-bincang santai sambil ngopi, cuman kosong ya. Gimik luar biasa. Dan spesial kali ini biasanya sendiri-sendiri. Biasanya ada saya atau ada Siva terus narasumber, kita berdua sekarang. Karena spesial banget ada dari Tokopedia. Gokil luar biasa. Mbak Rizky, Mbak Kiki. Kiki aja panggilnya. Nama lengkapnya Rizky Juanita Ajus, luar biasa. Artinya apa itu? Artinya berkah di bulan Juni. Karena saya lahirnya di bulan Juni. Cuma diplesetin jadi Juanita. Juanita. Itu arti pertama. Arti kedua, saya lahirnya di Jalan Insinyur Haji Juanda di Boromies. Karena Juanda laki-laki jadi diplesetin Juanita. Gitu. Katanya gitu. Rizky Juanita Ajus, bagus. Ajus itu kuat artinya? Aziz bapak saya. Oh gitu. Bapak saya. Ya warisan. Iya benar. Saya juga Farhan Jamil. Ya kan? Enggak bukan nama bapak. Aku juga ada. Nggak dikasih. Ya benar, banyak yang bakal kita bicarakan bareng Mbak Kiki ini soal UMKM. Ya kan? UMKM dan peran Tokopedia untuk mendukung UMKM. Ya. Luar biasa. Ini teh, ya hari inilah setelah pasca COVID-19, apa yang Teteh lihat gitu perkembangan UMKM 2 tahun terakhir ini? Ya, kalau di Tokopedia sendiri selama kita nih tahun ini masuk ke umur 14 tahun. Nanti kita ulang tahun di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus. Oh iya? Jadi dirayain seluruh Indonesia. Oh, bagus. Ulang tahunnya lumayan ya kan? Jadi 17 Agustus kita umurnya 14 tahun. Jadi udah 14 tahun berdiri. Saat ini jumlah penjualnya sudah ada 14 juta penjual yang tergabung di Tokopedia. 14 juta? Mitra itu sebutnya? Mitra, ya, penjual. Oh, penjual. Pegiat UMKM lokal. Nah, 100% dari 14 juta itu punya lokal. Jadi punya orang Indonesia. Jadi UMKM lokal Indonesia. Udah tersebar, kita di Tokopedia sendiri udah tersebar di 99% kecamatan di Indonesia. Jadi untuk perkembangannya sendiri, pesat, terutama mungkin ketika lagi masa-masa COVID ya, di mana orang nggak boleh kemana-mana, belanja harus dari rumah, ngapa-ngapain harus dari rumah. Jadi memang Tokopedia hadir juga untuk membantu itu ketika COVID berlangsung. Kita menyediakan berbagai macam kebutuhan melalui aplikasi Tokopedia. Teman-teman cuma ada di rumah sambil selonjoran juga bisa belanja apapun kebutuhan yang ada di situ. Karena waktu itu terpaksa juga kan ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi itu dia perkembangannya. Kalau untuk di Jabar sendiri, kita belum bisa keluarin angka berapa jumlahnya di Jabar atau di Bandung sendiri, tapi kita punya ada data beberapa kecamatan yang ada peningkatan penjual. Tapi gue boleh nyontek ya? Boleh. Nanti di mana tuh? Boleh. Jadi kalau yang di Kota Bandung sendiri ada kenaikan jumlah penjual tertinggi, rata-rata kenaikannya 35%. 35%. Itu ada di Kecamatan Cidadap, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Bandung Kulon sama Bandung Kidul. Ini gue nggak tahu sih sebenarnya ya sebelah mana. Kita Bandung mana ya? Bandung mana kita? Bandung Kodia. Kota Madia. Ya itu dia. Jadi itu dari beberapa kecamatan yang memang kenaikannya hampir 35%. Luar biasa, gitu. Luar biasa. Tinggi loh 35%. Iya benar. Nah dari angka-angka yang tadi disebutin, bidang apa atau sektor apa yang paling banyak? Oke, kita sebutnya produk yang paling populer. Kategori produk yang paling populer itu di olahraga dan hobi. Olahraga kayaknya ya orang. Kok kayak nggak yakin ya? Mulai ragu. Iya gitu. Iya. Kalau aku nengok ke Mbak Siva, fashion. Nah, orang Bandung tuh terkenal fashion juga menjadi salah satu yang cukup populer. Kemudian ada elektronik, gadget ya pasti ya. Otomotif juga. Banyak klub mobil kan di Bandung? Iya benar. Banyak ya. Kemudian ada di rumah tangga juga. Nah ini biasanya kalau rumah tangga tuh biasanya kayak yang suka dekor-dekor rumah, pernik-pernik, itu juga lumayan populer. Kalau olahraga ragu kayaknya. Apa yang mereka beli? Nggak bercanda. Saya yakin. Banyak kok. Iya. Yang pada sepeda, iya kan, sepedahan. Outfitnya aja berarti nggak olahraga. Gimana ya itu? Iya. Gimana sih cara kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Bandung? Yang Teteh lihat gitu.
Ya kalau gini, kalau kita lihatnya mungkin nggak dari Bandung aja gitu ya, tapi kalau dari seluruh Indonesia, UMKM itu kan kontribusinya besar banget. Kalau nggak salah hampir 60% itu kontribusinya ke ekonomi Indonesia. Jadi memang kalau istilahnya tulang punggungnya perekonomian Indonesia itu ada di UMKM gitu. Jadi ya sangat penting gitu pelaku UMKM. Kan Presiden sendiri juga harus menggiatkan UMKM-nya karena roda perekonomiannya yaitu di betul. Iya. Tapi biasanya UMKM itu ada struggle-nya nggak sih? Pasti. Kalau namanya berusaha kan pasti ada tantangan lah atau hambatan-hambatannya gitu. Kalau kita sering ngobrol sama teman-teman UMKM di berbagai macam daerah, satu tantangannya mungkin kalau yang belum pernah kenal sama digital, untuk masuk ke dunia digitalnya itu menjadi salah satu tantangan sendiri. Karena kebanyakan penjual-penjual itu di Tokopedia kebanyakan banyak ibu-ibu gitu ya misalnya. Ibu-ibu yang mungkin umurnya udah nggak muda, tapi dia punya punya tenaga atau punya semangat untuk berjualan gitu. Tapi dia nggak tahu nih caranya gimana mencapai pasar. Jadi mungkin dia jualannya cuma ke tetangga, ke teman-temannya gitu kan. Atau paling canggih mungkin sebar di WhatsApp grup gitu. Paling canggih. Betul kan? Paling canggih lah ya. Tapi kan kalau dengan adanya Tokopedia, kita tuh pengennya ibu-ibu ini maju lagi nih, naik kelas lagi, nggak cuma mungkin sebar di WhatsApp, tapi bisa jangkau pasarnya lewat Tokopedia lebih banyak lagi. Itu masuk. Apa sih yang Tokopedia lakukan ya? Kita kasih pelatihan ke teman-teman UMKM ini gitu. Banyak yang kita lakuin. Ada sekolah kilat seller. Sekolah kilat seller tuh kayak kelas-kelas online. Kalau dulu karena lagi pandemi kita bikinnya kelasnya online gitu ya, di berbagai Zoom gitu kan. Kalau sekarang udah mulai bikin offline lagi, kita bikin di berbagai macam kota, kita kumpulin 30 dalam satu kelas 30 orang gitu. Nanti kita datengin tuh penjual UMKM yang udah sukses lah gitu. Yang di Tokopedia udah sukses kita datengin, terus mereka sharing deh tuh gimana caranya gitu. Ya, setelah COVID ya semua orang dengan teknologi sangat akrab ya gitu. Betul. Ya kan, ya mungkin dulu saya juga pas kuliah jualan resource masih digini gitu, sekarang harus online dan itu kaget. Nah sekarang punya peran seberapa penting gitu teknologi untuk mereka para pegiat UMKM. Yang pastinya kalau di zaman sekarang penting banget ya gitu. Satu, kenapa? Karena kalau dulu mungkin kalau konvensional dulu mau jualan itu tadi ya dibawa gitu ya. Yang paling udah tinggi sedikit punya toko gitu kan. Tapi kan potensi penjualannya mungkin hanya di sekitar situ gitu. Tapi kalau dengan digital jangkauannya udah pasti lebih luas. Contoh kalau di Tokopedia kita sering pernah beberapa kali ketemu dengan penjual. Waktu itu kita pernah Zoom atau online meeting dengan penjual dari Aceh. Dia jualan kopi gayo dari Aceh, bisa dibeli sampai ke daerah Sulawesi. Itu gimana bisa dilakukan? Ya pasti dengan digital itu gitu kan. Kalau nggak pakai digital kan nggak mungkin bisa sampai tahu orang di Aceh, di Sulawesi bisa tahu juga penjualannya gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya penting banget. Apalagi untuk zaman sekarang. Gitu. Nah dengan adanya Tokopedia, apa yang Tokopedia lakukan? Banyak dong. Gitu. Bagus ya. Jadi kita gini, di Tokopedia ada kita sebut namanya inisiatif hyperlokal. Jadi inisiatif hyperlokal itu menggunakan teknologi yang namanya geotagging. Jadi setiap orang yang punya aplikasi Tokopedia, saya pergi ke Bandung nih hari ini. Saya tinggal di Jakarta, saya pergi ke Bandung. Saya pengen beli pisang goreng. Saya buka Tokopedia. Pas saya ketik, yang keluar adalah tukang pisang goreng yang ada di tempat saya berada. Misalnya saya sekarang di Jalan apa nih? Di sekitar saya. Nanti saya pergi ke Medan lain lagi. Ya, penjualnya adalah penjual sekitar itu. Nah itu kan saya terekspos dengan para UMKM lokal yang ada di setiap kota yang tadinya saya nggak tahu gitu. Ketika saya butuh sesuatu saya keluarin, saya ketik, kemudian saya terekspos gitu kan. Itu salah satunya. Inisiatif dari ini hyperlokal sendiri turunannya banyak banget. Salah 2 diantaranya. Apa tuh? Kita punya namanya kumpulan toko pilihan atau kita sebut biasanya KTP. Kumpulan toko pilihan. Nah di tiap daerah itu KTP ada masing-masing ya. Ada KTP Bandung, ada KTP Medan, KTP Surabaya. Itu apa sih? Itu adalah kumpulan dari toko-toko atau pegiat usaha UMKM yang kita kurasi. Di Tokopedia kita kurasi yang paling baik masuk ke dalam si KTP ini. Kemudian nanti ketika orang search apapun yang mereka butuhkan, mereka yang akan muncul duluan di halaman KTP itu. Itu salah satunya. Yang kedua adalah yang namanya kita sebut dilayani Tokopedia atau gudang pintarnya Tokopedia. Itu kayak layanan pemenuhan pesanan
Jadi kita punya gudang-gudang di beberapa kota. Salah satunya ada di Bandung juga. Nah, di mana itu penjual-penjual di Tokopedia itu bisa titipin barangnya di gudang pintar itu. Selain bisa menitipkan, penjual tuh udah nggak perlu repot, nggak perlu pusing kalau terima pesanan. Gue mesti packing, gue mesti pesan kurir. Nah itu semua dipermudah oleh Tokopedia. Itu Tokopedia yang lakukan. Jadi pas pesanan masuk nih, misalnya toko Kiki gitu ya, ada yang mau beli coklat, ting masuk. Nanti Tokopedia yang ambil barangnya di gudangnya, Tokopedia yang packing, Tokopedia yang kirim, penjualnya cuman udah masuk. Oh iya? Udah. Kan mudah dong bagi yang penjual kan. Kalau di rumah kan mungkin harus packing sendiri, apa segala macam sendiri. Tapi itu bisa dibantu dengan si gudang pintar ini. Itu pertama. Kecanggihannya apalagi dari menggunakan gudang pintar itu, si penjual tuh dapat insight. Jadi ketika mereka, kan kita ada yang namanya website untuk seller sendiri ya. Ketika udah menggunakan layanan di Tokopedia, dia bisa lihat nih, misalnya saya titip barangnya di Bandung. Di Bandung, yang minta coklat gue banyak banget nih di Bandung, gue tambahin deh si stoknya. Tapi gue juga punya di Surabaya gitu. Tapi di Surabaya, Surabaya lagi lesu nih, kayaknya nggak banyak. Tapi stok gue banyak, gue tarik deh, gue pindahin ke Bandung. Yang lakukan itu Tokopedia. Maksudnya Tokopedia yang ngasih tahu, kita ngasih tahu. Jadi penjual tuh dapat insight. Kalau dulu mungkin sebutannya kalau di perusahaan tuh ada orang research and development-nya lah. Gitu. Nah ini kita bantuin untuk teman-teman UMKM lokal. Dipermudah. Gitu. Jadi pengen jualan? Jadi pengen jualan ya? Jadi Jabar Express mau jualan gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Salah 2 di antaranya. Betul. Tapi ya kan mungkin banyak orang yang belum tahu, banyak pegiat UMKM yang belum tahu bagaimana Tokopedia bisa merangkul itu atau mungkin memberdayakan mereka supaya jauh lebih berkembang dengan fasilitas tadi yang diberikan. Apa yang dilakukan? Ada salah satu di antaranya kita suka buat yang namanya kelas maju digital. Kelas maju digital. Ya, jadi itu kelas di mana kita kumpulin penjual UMKM, tidak terbatas dengan yang hanya ada di Tokopedia, tapi terbuka untuk siapapun. Kita kerjasama dengan beberapa organisasi yang membawahi UMKM lah gitu ya. Kita ajak mereka masuk ke kelas kita ajarin dari mulai sampai yang kalau mau jadi pedagangnya di Tokopedia, caranya gimana, itu kita kasih tahu. Sampai ada, saya ibu-ibu pengen jualan di Tokopedia, dia bisa buat email. Kita ajarin di kelas itu, kita ajarin caranya membuat email seperti apa. Itu dari kelas paling dasar. Kemudian ada lagi yang namanya kelas perempuan maju digital, khusus buat perempuan. Nah, biasanya isinya ibu-ibu tuh, yang ibu-ibu punya usaha, dia biasanya suka ikut kelas kita itu. Nah, itu kita ajarinnya lebih kepada gini, kalau UMKM yang rumahan kecil-kecilan gitu, biasanya dari segi uang modal, biasanya nggak kelihatan tuh uang modal atau uang pemasukan dari hasil jualan sama uang keuangan rumah tangga. Biasanya suka kecampur tuh, dapat dari sini jualan, kepake buat jajan anak, terus nggak kelihatan gue jualan gue nggak untung-untung ya gitu, gue nggak ada duitnya. Itu biasanya kita ajarin di situ. Apalagi dari kelas itu juga biasanya kita bantu teman-teman UMKM itu untuk dapat yang namanya nomor induk berusaha (NIB). Nomor induk berusaha untuk apa itu? NIB itu untuk semua yang punya usaha di Indonesia itu sebenarnya udah dikatakan wajib punya. Karena itu bisa mempermudah teman-teman UMKM lokal untuk mengakses satu pembiayaan ke bank. Kedua, kalau UMKM-nya biasanya kalau UMKM rumahan tuh kayak makanan-makanan, misalnya dia mau masuk ke jadi vendor di pemerintahan gitu ya. Biasanya pemerintahan tuh, lu udah punya NIB belum? Kalau udah punya NIB lebih terpercaya, lebih legit lah gitu usahanya. Jadi dia mau masuk ke dalam perusahaan butuh NIB juga. Mau urus sertifikasi halal yang punya makanan, itu bisa lebih mudah kalau sudah punya NIB. Biasanya sertifikasi halal harus menyertakan syaratnya adalah punya NIB. Nah itu kita bantu di Tokopedia dan gratis. Jadi kita bantu mereka untuk bikin NIB, ketika lagi pelatihan kelas maju digital itu, hari itu bikin, hari itu selesai, hari itu keluar nomor induk berusahanya, dan semuanya gratis. Itu kita bantu. Kalau Bank OJK gitu ya, ini NIB. Kok OJK? Enggak dong. Itu NIB ini produknya Bapak Badan Investasi. Jadi memang kalau NIB itu memang Pak Bahlil. Iya, punya Pak Bahlil. Jadi NIB itu bukan OJK-nya, NIB itu izinnya, nomor izin kayak SIM lah. Nah, kalau orang mau bisa nyetir, mau jalan naik mobil kan harus punya SIM. Kalau orang mau berusaha itu harus punya NIB-nya. Gitu. Betul. Ya, benar, itu dah luar biasa. Saya juga baru tahu. Gitu. Baru tahu ada NIB. Iya, bukan tadi soal program-program atau kampanye-kampanye yang dilakukan Tokopedia gitu, sangat memudahkan
penjual gitu ya kan, bukan cuma kita yang ngerasain, saya sebagai pembeli gitu ya yang malas mager, tapi penjual juga sangat amat dimudahkan ternyata. Tadi punya gudang ya kan yang nampung, terus kita tahu itu menarik tuh. Ya. Harus tahu tuh. Ya kan, apalagi yang mungkin usahanya udah besar ya, gitu, yang udah besar dan udah mulai merambah mungkin ke kota-kota di luar, misalnya di Bandung gitu, kota-kota di luar Bandung, itu bisa dicoba. Jadi misalnya udah ada pembeli di daerah Surabaya, dari Bandung ke Surabaya, ongkos kirimnya pasti lebih mahal. Tapi kalau titip di gudangnya Tokopedia di Surabaya, pasti lebih murah gitu. Jadi untuk pembeli diuntungkan, untuk penjual dimudahkan karena nggak perlu pusing-pusing packing, nggak perlu apa, tinggal dikirimin. Ya menarik banget obrolan soal UMKM dan apa yang dilakukan oleh Tokopedia untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil. Ya UMKM. Ya siapa tahu ada yang belum tahu. Saya nggak salah dong. Paling kecil apa? Hah? Paling kecil. Mikro. Paling kecil lagi. Nano. Nggak penting banget. Astagfirullahaladzim. Benar. Tadi kampanye mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu, bisa dicoba tadi teknologi geotagging yang diterapkan di sama hyperlokal. Inisiatif hyperlokal ada geotaggingnya, jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu bingung kan biasanya itu kalau yang punya followers di Instastory rekomendasi makanan enak dong, nggak perlu langsung buka Tokopedia langsung. Nih gue di Tokopedia punya program juga. Nih kalau anak muda biasanya suka tertarik nih. Apa tuh? Kita punya namanya Tokopedia Affiliate. Aku mau. Ada kopinya? Nggak ada. Nggak ada. Air putih. Lanjut. Tokopedia Affiliate. Nah biasanya nih, jadi kalau misalnya saya habis beli skincare lah gitu misalnya. Skincare bagus nih gitu. Tapi gue juga ikut Tokopedia Affiliate. Gue kirim ke Siva nih. Bagus nih. Gitu. Dia beli dari link yang gue kirimin. Gue dapet komisi dari situ 10%. Nah itu menarik tuh. Karena kan biar punya uang tambahan ya, gitu, lumayan. Jadi 10% tuh gede loh. Gede. Dari satu barang yang terjual. Gede. Nah, nanti kita juga punya. Coba daftar jadi Tokopedia. Siap. Nah, gimana jualan gue bagus? jadi peluang juga buat teman-teman. Ada apa tadi? Tokopedia Affiliate. Tokopedia Affiliate luar biasa ya. Gitulah ya, gak usah panjang-panjang gitu, udah langsung ngerti. Masa sih nggak ngerti? Udah zamannya. Iya benar, pasti ngerti. Ada namanya diputar ulang kalau nggak ngerti. Luar biasa ya, itu dia ID Talks UMKM hari ini membahas soal UMKM dan apa yang dilakukan oleh Tokopedia sekali lagi untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil. UMKM. Betul, capek banget. Saya Farhan Jamil. Syifa Aurelia. Bareng Mbak Kiki dari Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.